Nah, itu sampai siku, dari ujung tangan sampai siku. Ya, 3 kali supaya rata nih. Kalau sekali sudah rata juga boleh. Yang kedua ketiganya sunnah. Namanya sunnah dalam wudhu. Ya, kalau sekali misalnya rata, kita yakin rata, udah sekali. Ya, tapi sunnahnya tambahin lagi, sunnahnya. Bagian kepala usap aja, cuma 3 lembar rambut cukup dalam mazhab Syafi'i. Ya, boleh juga ikutin mazhab Malik, sunnah bagi kita kalau waktunya ada. Ya, usap ke belakang, tarik lagi ke depan. Ya, itu bagian kepala. Ya, bagian telinga sunnah. Ya, telinga sunnah. Dan cara telinga itu bukan satu-satu begini-begini, bukan, bareng. Ya, air kita basahkan ke tangan, kita pegang telinga kita. Ya, ini bukan ghus namanya. Ini mas, ini artinya mengusap. Diusapkan aja. Kalau ghus itu artinya dikucurkan air ke telinga. Jadi bisa masuk telinga air berapa? Kalau dikucurkan. Jadi gini. Ya. Bagian kaki sampai mata kaki. Dan itu harus sempurna. Makanya kalau orang dia sholat juga tetapi kemudian sholatnya tidak diterima karena salah satunya adalah wudhu sebagai syarat sahnya sholat, itu wudhunya tidak benar wudhunya. Jadi dari wudhu saja tuh ya sudah harus hati-hati. Yang berikutnya adalah bayanu fadlil dzikri. Hadis itu adalah menjelaskan ya keutamaan zikir tadi, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, semuanya dah. Cuma yang disebutkan di situ cuma alhamdulillah, subhanallah saja. Ya. Keutamaan ya zikir. Jadi zikir itu zikir yang terucap setelah kita sholat. Ya. Itu 33 kali masing-masing. Ya. Atau kita tambah dengan sebelumnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Atau kalau subuh dan maghrib biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni nar. 7 kali Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru baca sebagian ayat kadang-kadang langsung aja ya. Ilahi Rabbi subhanallah, langsung subhanallah. Ya. Jadi ini adalah zikir. Ya. Dan zikir itu diperlukan. Ya. Bukan sekedar pada saat kita setelah saya sholat aja. Dalam semua keadaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qu'udan wa sujudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan selanjutnya. Jadi dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kita berbaring, ya, dalam keadaan lebih-lebih kita berikhtiar mencari nafkah, ingat Allah Subhanahu wa taala, zikirnya dalam arti ingat bahwa perbuatan kita ini adalah perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya harus melakukannya dengan cara-cara yang baik. Jadi tidak ada korupsi, tidak ada curang dalam perdagangan, tidak berbohong dalam kita mencari nafkah. Ini namanya zikir. Sehingga yang sering saya kemukakan bahwasanya ada sabda Rasul, ad-dunya mal'unah. Dunia itu adalah terkutuk. Ya. Wa mal'unun ma fiha, dan terkutuk apa saja yang ada di dalam dunia itu. Illa zikrullah, kecuali orang yang ingat kepada Allah. Ya. Jadi dia bergerak, berusaha, berbicara, berpikir. Kalau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berpikir yang negatif. Tidak akan berbicara yang jelek. Tidak akan berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia zikrullah, ya. Kalau cuma sekedar hidup di dunia ini kemudian tanpa zikrullah, ya cuma sekedar mundar-mandir aja di atas muka bumi, tidak ada ganjaran pahalanya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Sehingga perlu kita zikrullah setiap saat, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru itu tidak terkutuk dunia ini, memberikan manfaat ya buat kita karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ya, bayanu fardhi dzikri, menjelaskan keutamaan zikir. Yang ketiga dari hadis yang kita baca itu tadi, al-hissu alal iksari minas sholati.
anjuran untuk banyak bersolawat, ya. Berselawat, ya. Di situ ada bahasanya termasuk as-sholatu nurun, sholat atau berselawat. Sholat itu adalah, sholawat itu adalah cahaya. Jadi memperbanyak selawat, al-hissu alal iksari minas sholati, atau juga sholat tadi, kalau dikatakan sholat, banyak sholat. Li'annaha, karena sholat itu nurun yudi'u lil muslimi sabila salamati fil hayati. Selawat maksudnya bukan sholat. Bukan sholawat, sholat artinya sembayang. Ya, sembayang maksudnya. Karena sembayang itu adalah cahaya yang menerangi orang-orang Islam akan jalan-jalan keselamatan di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita mau selamat dalam kehidupan di dunia adalah sholat, jangan ditinggalkan. Lebih-lebih di akhirat. Apalagi wali annaha, karena sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Terhindar kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar dengan sholat. Ya, tadi as-sholatu nurun dikemukakan. Sholat itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita di dunia ini, jalan yang lurus. Wa tahdi ila shawabi, dan sholat itu menunjukkan kepada yang benar. Sholat menunjukkan kepada arah yang benar, pemahaman yang benar, ya. Tidak terkecoh kita dengan kesalahan. Wa tasuddu anil mahaliki, dan menutup berbagai macam dari kebinasaan. Al-mahalik, kebinasaan, kehancuran. Ya. Makanya sholat itu, ya, betapapun kita manusia banyak berdosa, jangan tinggalkan sholat. Ya. Termasuk sholat-sholat sunnah. Karena sholat-sholat inilah yang akan menunjukkan jalan kita. Kalau kita sudah tidak sholat, makin berabe, udah putus link kita, hubungan kita dengan Allah udah putus. Karena udah kagak sholat. Ya. Mau ngapain lagi? Apa yang bisa diharapkan kalau kagak sholat? Berarti berani dia menentang Allah. Makanya anak-anak kita, ya, kita suruh, kita perintahkan untuk melaksanakan sholat. Giliran subuh biasanya susah, bangunkan, paksakan, bangunkan untuk sholat, ya, sedini mungkin. Ya. Kalau sudah besar, sudah balik, baru kita perintahkan untuk sholat, itu berabe, pegel kita, ya, nyuruh, udah berbusah mulut kita, kagak didengerin, ya, karena udah kebiasaan meninggalkan sholat. Nah ini yang karena kita tidak ajarkan sedini mungkin. Kalau kita sudah ajarkan, masih begitu bula, begitu dewasa, begitu muda, begitu sudah berkeluarga, kagak sholat juga, urusan dia dengan Allah. Yang pasti kita dari kecil sudah kita ajarkan, sudah kita biasakan. Lagi pula biasanya kalau sudah diajarkan dan dibiasakan sholat, diajak ke masjid yang laki-laki untuk sholat, itu biasanya sih mereka begitu besar, udah biasa dan tidak enak kalau tidak sholat. Nah ini wajib sholat. Ya, karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, kita dialog, kita bicara, dan Allah balas pembicaraan kita tuh pada saat kita baca Fatihah di dalam hadis, ya, itu pada saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemukakan hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ya. Kemudian juga pada saat malik yaumiddin dan selanjutnya Allah balas. Itu di dalam hadis. Jadi dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Sholat-sholat sunnah juga ditambahkan. Sholat sunnah yang penting sekali setelah wajib adalah sholat sunnah tahajud malam. Atau ya kira-kira menjelang subuh ya tahajud juga namanya jam 4. Kemudian sholat duha jangan ditinggalkan.
Itu pesan Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu ya, salat duha disuruh untuk melaksanakan salat tahajud, salat duha dan puasa Ayyamul Bid 3 hari ya setiap bulan. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai ditinggalkan. Al-iktaru minas sodaqati. Tadi ada sodaqah disebutkan dalam hadis. Ini menunjukkan bahwasanya untuk memperbanyak kita sodaqah. Wahia dan sodaqah itu dalilun, merupakan petunjuk dalil ala sidqil mu'mini wa ikhlasihi, terhadap benarnya mukmin itu dan keikhlasannya melalui sodaqah. Kelihatan kan? Semua juga harus ikhlas sih sodaqah ya. Juga harus ikhlas ya. Sampai di dalam surah apa namanya Al-Munafikun ya, di sana dikemukakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Seandainya engkau tunda saja kematian ya Allah, jangan kau cabut dulu ruhku ya. Ini udah menjelang sakaratul maut, udah mau dicabut nyawanya. Fasadaqo aku minas sholihin, niscaya aku akan sodakoh dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Sodakoh ini luar biasa. Ya. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari sodakoh tersebut. Ya. Paling tidak bahwasanya apa yang kita keluarkan dari sebagian harta kita itu kita sodakoh itu tidak akan hilang. Ya. Akan kita temui nanti di akhirat. Ya, kalau kita makan pas habis jadi makanan keluar, ya keluar lagi itu makanan yang sudah kotor-kotorannya. Ya. Tapi kalau kita sodakokan itu bertambah. Ya. Sampai hari ini nih ada apa namanya? Ada kegiatan di Jalan Tamrin itu kan kalau hari Minggu orang jalan. Dan juga dimanfaatkan untuk yang mudhoharah itu artinya demo berkaitan dengan masalah Palestina. Karena udah keterlaluan, Palestina itu Rafah yang pintu mau masuk di Mesir itu dihancurkan oleh Israel. Bantuan makanan buat orang-orang Palestina itu dihancurin, dibombin itu dari atas, bantuan orang habis. Bantuan orang Islam sedunia dan juga orang-orang yang non-Islam juga ada juga memberikan bantuan, itu dihabisin, dihancurin. Ya, emang boro-boro dia mau ngasih makan, bantuannya aja dihabisin. Ya, ini udah keterlaluan. Ya, sehingga perlu. Dan di situ tadi begitu anak saya mau berangkat karena saya giliran ngajar dan juga saya sudah tidak kuat berangkat jauh-jauh juga udah nggak kuat. Sehingga saya titipkan kepada anak saya ini nanti kasih ya sekian untuk memberikan sumbangan kepada Palestina. Ya. Sodakohkan. Ya. Dan itu tidak berkurang apa yang kita sodakohkan. Sehingga kalau kita lihat baik di dunia lebih-lebih di akhirat akan kita peroleh. Di dunia itu akan bertambah-tambah. Terus rezeki kita. Ya. Asalkan jangan ngarepin nih saya sodakohkan nanti gak akan dapat lagi nih, jangan ngarepin. Sodako aja ikhlas tadi udah sodako itu akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu berkali-kali saya rasakan bahwa ya begitu menginfakkan jangan pelit lah. La yan khusus sodakatu ya apa namanya? La yan kusul malu bis sodakoh. Tidak berkurang harta itu dengan sebab sodakoh. Ya, itu sebaliknya bertambah. Ya, dan bertambah, saya rasakan bertambah terus itu. Ya. Semakin kita rajin, gencar sodako, semakin gencar bertambah. Asal tadi pada saat kita lepaskan sodako itu, jangan mengharapkan apa-apa, kita ikhlas saja sudah. Ya. Jadi nggak boleh pelit, ya, nggak boleh pelit. Ya, terutama kalau sodako yang wajib buat anak-anak kita sudah terselesaikan. Jangan kadang-kadang orang ya sedekah wajibnya pelit sama keluarganya. Sedekah yang kagak wajib dia bares banget keluar sama orang-orang ngasih. Ya sedekah atau bukan sedekah, nyawer. Bares banget giliran nyawer.
Ya. Padahal anak istrinya itu terbengkalai, ya, tidak diberikan nafkah. Ya, ada suami itu yang pelit betul terhadap keluarganya. Jangan. Ya, memang hak mereka. Apa yang kita cari dan kita peroleh itu adalah rezeki mereka yang Allah berikan melalui kita. Ya. Kasih rezeki mereka. Dan bagian kita juga ada di situ. Sekedar kita buat kendaraan, ya bolehlah kita ambil dari situ. Ya. Jadi sodakoh ini. Sodakoh itu sebagai dalil benarnya seseorang dan ikhlasnya seorang. Bayanu fadlis sabri, ini menjadi persoalan kita adalah penjelasan berkaitan dengan keutamaan sabar, ya. Keutamaan sabar, ya, berkaitan dengan masalah-masalah tadi di bagian awal kita sudah bicarakan masalah sabar. Di sana dikatakan wasabru diyaun. Sabar itu juga sama dengan nurun, cahaya. Diyaun sama cahaya. Jadi kalau kita sabar itu kehidupan kita akan tercahayakan gitu. Yang baik kita kenal yang baik sehingga kita lakukan banyak kebaikan itu. Yang buruk kita tahu buruk kebatilan sehingga kita mencegah diri kita dari kebatilan tersebut. Ya. Nah ini ya berkaitan dengan masalah keutamaan sabar dan banyak lagi tadi berkaitan dengan keutamaan sabar. Ya banyak yang kita peroleh sabar. Ya dari kita berbuat taat jadi banyak ketaatan kita, sabar kita dari maksiat jadi kita terhindar dari maksiat, sabar kita terhadap musibah, ya sehingga Allah memberikan ganjaran pahala karena kita sabar terhadap musibah yang menimpa kita, ya. Dan itu akan diberikan ganjaran sabar itu tadi katanya tak terbatas, ya. Innama yuwaffas sabiruna, ya. Hanya saja ya diberikan atau dipenuhi orang-orang yang sabar itu ya tanpa batas Allah akan memberikan, ya. Bayanu fadlis sabri. Yang berikutnya sebutkan Al-Qur'anul Karimu wal masdarul awwalu li jami'il ahkam syar'iyyah. Al-Qur'an di sana dikemukakan wal Qur'anu hujjatun laka. Quran yang mulia itu adalah wal masdar, sumber al-awwalu, sumber yang utama, sumber pertama li jami'il ahkam syar'iyyati, untuk semua hukum-hukum syariat. Sehingga ulama ini tidak berbeda pendapat berkaitan dengan bahwasanya Al-Qur'an, hadis ya itu sebagai sumber utama hukum Islam. Kalau yang lain pendapat ulama itu mereka mukhtalafi, itu yang muttafaq alaihi Al-Qur'an dan hadis sepakat mereka itu sumber hukum yang tidak bisa dihindari. Kalau pendapat ulama mukhtalafi, mereka berbeda pendapat, makanya ada perbedaan pendapat masalah-masalah fikih, ya. Antar ulama yang satu dengan yang lainnya. Yang ini mengatakan ya bahwasanya ya baca kunut sunnah, yang satu mengatakan bahwa baca kunut tidak sunnah, jadi dia pakai kunut. Ini perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan sholat tarawih 8, yang satu mengatakan sholat tarawih 20. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat itu disebabkan yang pertama adalah karena ada lafaz yang mereka atau kalimat kalau kita yang mereka perselisihkan. Yakni apa misalnya ya berkaitan dengan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan istri-istri kalian. Jadi wudunya batal tuh. Kalau kalian batal tuh karena menyentuh dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab yang lain tidak. Karena lamastum bukan artinya menyentuh kata mereka. Lamastum artinya jama'tum. Kalau kalian setubuhi. Kalau kalian gauli, kalau kagak disuguhi cuma megang nyolek-nyolek doang ya kagak apa-apa kata mereka. Ya, sehingga ada yang batal, ada yang tidak batal. Ini masalah khilafiyah. Masalah bacaan basmalah, kalau dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca pada jahar karena dia bagian dari Al-Fatihah. Yang lain dia baca juga tetapi dia sirkan bacanya, pelan-pelan bacanya, langsung alhamdulillah kedengerannya.
Ya, ini masalah perbedaan pendapat dan itu dibahas di dalam ya literatur atau kitab-kitab di dalam Islam itu dibahas. Kalau masalah muttafaq alaih tadi Al-Qur'an dan hadis tidak berbeda pendapat, tidak boleh berbeda pendapat. Ya, kemudian kalau masalah pandangan ulama boleh saja berbeda pendapat, boleh saja kita tidak pakai kalau kita tidak sependapat, kalau kita tidak semadhab. Dan madhab lain juga tidak pakai madhab kita kalau dia tidak semadhab dengan kita, enggak apa-apa, berbeda pendapat namanya ini. Ya. Jadi kembali, ya. Al-Quran kan wal masdarul awwalu li jamil ahkam syariah syar'iyah. Wahwal marjiu inda tanazu. Al-Quran itu adalah tempat kembali pada saat terjadi perselisihan. Ya. Kalau kalian berselisih, la tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau berselisih, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Kadang-kadang walaupun dalilnya sama, tapi beda pendapatnya. Asalkan jangan bedanya itu sampai ribut-ribut gitu. Harus menerima ya perbedaan selama itu masih dibenarkan di dalam syariat. Karena ada kan syariat itu yang mendunia itu yang membenarkan nih. Kayak tadi perbedaan pendapat itu benar apa adanya berkaitan masalah terawih, berkaitan dengan masalah menyentuh batal tidak batal, mencium istri ya. Berkaitan dengan masalah doa, angkat tangan atau tidak, berkaitan dengan masalah zikir, berbunyi atau tidak, ini masalah khilafiyah semuanya. Ya. Jadi yang begitu-begitu jangan sampai bermusuhan. Ya, biarin aja. Jumat orangnya azannya satu, azannya dua, ya biarin aja. Karena perbedaan pendapat yang itu. Dan ada ulamanya, ya ulama besarnya gitu kan, keempat mazhab itu ada. Ya, sehingga kita tidak perlu berselisih sehingga timbul permusuhan di antara kita. Ya. Kan sekarang begitu main bid'ah aja apa-apa, dikit-dikit bid'ah, semuanya bid'ah. Ya berabelah kalau begitu. Ya. Jadi akan terusik yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah. Ya akan terusik. Ya. Maka di mana-mana ya tidak disenangi kalau kita dakwah seperti itu. Dikit-dikit menyalahkan orang lain, menyatakan orang lain masuk neraka, cuma dia saja masuk surga, ya jangan. Ya. Jangan seperti itu. Wahwa dusrul muslimin itu adalah Quran undang-undang dasar umat Islam. Ya, UUD-nya umat Islam adalah Quran. La budda likulli insanin, tidak boleh tidak setiap manusia min amalin la budda likulli insanin min amalin yaghdu lahu, yang dilakukan hatta la yatruka nafsahu hamlan, sehingga tidak meninggalkan dirinya dalam keadaan sia-sia. Al muslimu yas'a lil istiqamah min umrihi fi ta'atillahi azza wa jalla. Dan yang namanya seorang muslim berusaha untuk istiqomah selama usianya itu dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan bahwasanya kehidupan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu barangkali yang hampir 1 jam 2 menit lagi. Kalau ada hal yang perlu diperbincangkan kami persilakan. Cuma satu hadis saja dalam kesempatan ini yang bisa kita baca berkaitan dengan masalah sabar atau sabar. Silakan kalau ada. Sebelum kita akhiri silakan ya. Pakai mic-nya supaya kedengeran semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz menanyakan terkait masalah wudhu ya. Wudhu itu kalau kita belum batal kita bisa juga memperbaharui ya. Iya. Saya secara niat belum tahu ya niatnya seperti apa. Iya. Yang niat untuk memperbaharui wudhu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ya kita sih keseharian di dalam kehidupan kita juga kita pada saat berwudu kita melihat mungkin ada saudara kita yang pada saat berwudu itu nggak sempurna, mungkin seperti tadi sudah dijelaskan untuk
membasuh tangan itu nggak sampai dengan siku. Yeah. Cuma kadang-kadang kita juga mau menegur itu kayaknya sungkan dan merasa gak enak mengajari seperti itu. Kemudian terhadap yang seperti itu, apakah bagaimana dengan sholatnya seperti itu? Apakah sholatnya yang diterima atau tidak? Contohnya wudu yang tidak sempurna. Yeah. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi pertama tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Artinya kita wudu lagi kayak biasa juga sudah memperbaharui. Atau kita niat barangkali secara khusus di hati kita, ya, nawaitu ya tajdidal wudu lillahi ta'ala. Saya niat memperbaharui wudu. Ya, saya niat memperbaharui wudu karena Allah. Walaupun tidak niat begitu, dia wudu lagi, udah tajdidul wudu namanya. Udah otomatis masuk. Ya. Dia wudu aja lagi, nawaitu raf'al hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Walaupun enggak batal, dia wudu lagi. Itu memperbaharui wudunya. Ya, belum batal. Kalau udah batal namanya dia wudu lagi, dawamul wudu nanti. Ya, dawam itu artinya ya senantiasa wudu, udah batal wudu lagi. Ya niatnya sama aja dengan wudu yang pertama. Ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah memang kalau kita lihat orang apalagi yang tidak ngaji ya, tidak ngaji fikih ya, itu masih banyak kesalahan di dalam toharoh, ya, di dalam toharohnya. Orang kondangan pakai dasi rapi, pakai jasnya cuma ditarik segini doang. Giliran tangan cuma begini aja. Enggak sah. Harus kemari. Harus tarik jasnya atau buka gantung jasnya. Baju dalamnya tarik sini. Sampai siku. Baru dia membasuh tangannya siku tuh sampai siku lah. Ya. Nah ini kalau kita lihat kita tegur. Ya, kalau tidak sungkan tadi, kalau sungkan ya memang sungkan nggak boleh, sebenarnya wajib ditegur gitu kan ya. Kita wajib tegur. Ya bukan gitu Pak, wudunya itu harus jasnya ditaruh dulu dan ini kancing tangannya dibuka, ditarik sampai sini. Ya, baru dua-duanya baru berwudu sampai sini. Karena memang ayatnya adalah ya apa namanya doa aidikum ya ilal marofik. Tangan, ujung tangan kalian tuh sampai kepada siku. Wajib untuk teralirkan air. Ya. Walaupun barangkali dia di dalam apa namanya di keran itu cuma dia gini aja dijalanin kagak digosok-gosok. Ini sunnah menggosok. Ini sunnah wudu namanya. Tapi yang pasti adalah harus air itu jalan ke anggota wudunya. Ditegur. Nah, kadang-kadang itu ya giliran soal kita juga sungkan juga menegur. Bahkan ada yang kita tegur kadang-kadang marah, udah kagak tahu marah. Kacau dah. Ya udah dah, kalau saya tinggalkan aja udah dah. Kalau ente mau begitu ada ya. Saya biasanya kagak enak saya tegur juga. Habis daripada jadi pikiran, daripada kita dosa nanti dia melakukan itu kagak sempurna, jadi kita ikut-ikutan dosa terus karena kita kagak ngasih tahu. Ya. Sama orang yang sembayangnya itu sholatnya kagak sempurna kasih tahu, ya kalau kagak dikasih tahu kita dosa terus jadinya, ya karena dia alasannya nggak tahu dan kagak sah, ya nggak sah sholatnya, ya taruhlah dia nggak belajar, tapi kemudian mengapa waktu yang disediakan tidak belajar akan ditanya itu yang besarnya itu ada waktu belajar tapi kagak mau belajar, dosa tidak belajarnya dia dan sholatnya tidak sah, ya. Ini yang kita ya wajib kalau kita lihat tuh ada yang kurang-kurang pada saat orang berwudu ya pada saat orang sholat ya ada kekurangan di dalam sholat itu kita tegur. Kalau kita tegur dia ngelawan urusan dia ya. Kalau kita tegur dia masih begitu-begitu juga urusan dia. Kita udah hilang kewajiban kita karena sudah menegurnya. Jadi gitu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Jadi ada istilah al-ghors. Al-ghors itu mengguyur. Airnya itu memang disiramkan. Ya. Fausilu itu artinya al-ghusl itu artinya airnya ada di apa namanya diinikan ke muka. Airnya baru diusap-usap, diratakan. Ya, dan diratakan ini pada saat meratakan jangan sekali kita begini ngusap terus lepas, jangan. Itu pada saat meratakan terus pegang. Muka kita pegang terus, jangan dilepas. Kalau lepas nggak boleh nanti. Jadi kemarin bagian sini yang belum rata nggak bisa diinikan lagi. Kita ulang tanpa dalam arti tindak tanpa nggak diinikan lagi. Itu kita meratakan dengan tangan aja.
Ya, jadi pada saat nempel tangan ini terus usap. Ini nanti giliran kalau yang wudhu dalam keadaan darurat dengan pakai segelas aqua aja. Itu sah. Taruh di tangan, ratakan ke muka. Ya. Rata, pokoknya air ini rata. Tapi jangan diangkat tangan. Kalau diangkat jadi airnya mustamal. Ya. Jadi pegang aja terus tuh air sampai rata ke muka. Ini bisa segelas air aqua itu bisa buat wudhu. Ya. Pada saat kita di hutan misalnya, ya tidak ada air, ya, nah itu harus diratakan. Ya. Itu namanya al-ghus, tangan begitu pula. Kemudian giliran wamsahu, ya, biruusikum, ya, wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum kalau nggak salah. Ya. Ada bacaan tuh ada 2 qiraat. Ya. Nanti giliran kepala itu diusap. Diusap bukan diopiok-opiok ya. Air diginikan diopiok-opiok. Bukan. Ya, tangan dibasahkan kemudian diusapkan ke kepala. Tangan basahin, kucurin di keran, usapkan. Bukan diopiok-opiok begini. Ini opiok namanya obus nih kalau gini. Ya, artinya menyiramkan gitu air ke kepala. Ya. Nah kemudian giliran kaki, karena atapnya atop, istilahnya huruf atopnya itu nanti nyambungnya dari fagsilu biwujuhikum, ya, wa aidikum ilal marafiqi wamsahu biruusikum, ya, kemudian tadi wa arjulikum atau wa arjulakum ada, itu dia atapnya ke atas bukan ke bagian ngusap tapi bagian basuh. Basuhlah muka kamu, ya, tangan kamu, dan sapulah, ya, rambut kamu, kepala kamu, dan basuhlah. Itu atapnya ada dan basuhlah kaki kalian, 2 kaki kalian sampai mata kaki. Itu artinya begitu karena wawunya itu atopnya itu ke atas bukan ke kepala. Wamsahu itu sepakat ulama, ya, di dalam fikih. Giliran kaki itu adalah disiram, bukan diusap, ya, bukan diusap. Giliran kaki itu disiram, ya, airnya dikucurkan, ya. Kemudian kalau kita mau adalku, namanya kita mau usap boleh. Terutama adalah bagian kelingking kita, sela-sela jari kita. Kalau tidak kita pakai tangan biasanya bisa kagak masuk karena saking sempitnya itu, ya. Jadi kalau kita anggap misalnya kita semprot gitu pakai inian masuk airnya itu, ya nggak apa-apa juga sih, ya sah-sah aja. Jadi tadi mengapa giliran kaki dibasuh? Karena dannya itu, dan kalau kita konjungsi namanya dan, ya, huruf apa namanya huruf sambung, ya, dannya itu nyambungnya ke kaki dari muka dan tangan, ya, bukan nyambungnya dari menyapu rambut, bukan. Nyambungnya itu dari, ya, muka dan kaki, sehingga kaki juga dibasuh air, bukan diusap pakai air kemudian diusap kaki, bukan, dibasuh, ya. Jadi begitu, Allah alam bisawab, ya. Udah kan ya? Nah, baiklah, itu barangkali yang kita perbincangkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Saya kembalikan kepada